Om Swastiastu, Sawitra Balining, Mogi Sami pada Kena Rahayu. Pada kali ini adalah terkait dengan pariwisata dikaitkan dengan keberadaan desa adat. Kita mengetahui bersama bahwa pariwisata kontribusinya sangat besar sekali dalam mendukung keberadaan perekonomian Bali. Jadi sangat positif sekali. Namun ada juga sisi negatifnya pariwisata tersebut, yaitu adanya tendensi, adanya kecenderungan terdegradasinya alam Bali, manusia Bali, termasuk budaya Bali. Terkait dengan terdegradasinya budaya Bali, memang belakangan ini kita disajikan oleh media sosial gitu. Ini cukup viral ini terjadi. Ada semacam konflik kepentingan lah antara desa adat dengan pelaku pariwisata. Kita tentu ini merupakan dilema sekali. Apakah kita akan selamatkan pariwisata atau kita selamatkan adat budaya kita atau seperti apa? Ini sangat dilematis. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini kita mengundang, ngulamin antara desa adat dengan pelaku pariwisata. Ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Dan lagi pula narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, selain juga beliau sekarang adalah selaku suling ya, dulunya beliau memang aktivitasnya di birokrasi, itu orang yang pegang peran sangat penting di Kementerian Pariwisata dulu. Om Swastiastu, Idena Lingsir. Swastiastu, jero. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang memang membuat ngsak gitu. Jadi kita mengurut dada jadinya. Kok begini? Adat berpapasan seolah-olah dengan pelaku pariwisata. Padahal kalau kita ketahui adat, ya katakanlah produsen dari budaya itu. Budaya itulah yang kemudian menyebabkan adanya pariwisata di Bali seperti sekarang. Tapi sekarang yang pelaku pariwisatanya sendiri ada semacam tidak keharmonisan itu. Deres satu punapi niki betul-betul niki dilema sekali. Deres satu. Om Swastiastu, suksemo sampun mendapat kesempatan untuk ikut berbagi sharing tentang pariwisata, adat budaya Bali, aktivitas religius dan berbagai hal terkait dengan itu. Berbicara tentang pariwisata memang tidak pernah habis-habisnya, apalagi Bali. Karena berbicara Bali, pasti kita berbicara pariwisata. Berbicara pariwisata Indonesia, pasti kita bicara Bali. Dan pariwisata adalah pisau bermata dua yang bisa merusak kebudayaan, alam, dan sebagainya. Tetapi sekaligus juga sebenarnya bisa menjadi wahana untuk pelestarian kebudayaan dan lingkungan. Nah, pariwisata Bali, sebagaimana Jero sampaikan tadi, memang perannya luar biasa sebagai backbone daripada ekonomi Bali. Data BPS menunjukkan bahwa 32% daripada PDRB Bali itu adalah karena pariwisata yang langsung. Kemudian sekitar 30% tenaga kerja di Bali terserap di bidang pariwisata secara langsung. Kalau kita hitung secara tidak langsung, baik yang indirect maupun yang induce, itu mungkin di atas 60% tenaga kerja di Bali itu mendapatkan penghasilan dipengaruhi langsung tidak langsung oleh aktivitas pariwisata. Sebagaimana terbukti pada waktu pariwisata down, mati suri akibat COVID, semua orang mengeluh
bukan saja mereka yang bekerja di hotel, restoran, tapi petani juga mengeluh karena barangnya tidak laku. Nah, itu yang saya maksud tadi indirect impact. Kemudian sebagaimana saya katakan tadi bahwa pariwisata itu adalah pisau bermata dua. Di samping berbagai dampak positif yang dibawa, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata juga mempunyai kekuatan, mempunyai power untuk melakukan perusakan-perusakan terhadap adat budaya. Oleh karena itulah, Jero dan Semeton semuanya, hubungan pariwisata dengan kebudayaan itu sudah menjadi concern daripada PBB melalui UNESCO dan UNWTO, sehingga keluarlah Code of Ethics of Cultural Tourism, kode etik pariwisata budaya pada tahun 80-an. Pada kode etik itu yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, jelas ada prinsip-prinsip yang sangat mendasar bahwa yang pertama, orang luar, apakah wisatawannya maupun investornya, harus menghargai budaya lokal. Ini wajib. Yang kedua, pariwisata harus memberikan manfaat kepada orang lokal. Yang ketiga, pariwisata di dalam memanfaatkan tanda kutip budaya harus mempunyai kontribusi di dalam pelestarian budaya itu sendiri. Nah, hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bahwa pelestarian cagar budaya itu bisa dilakukan dengan 3 pilar utama. Yang pertama, pelindungan, conservation. Yang kedua, pengembangan, development. Dan yang ketiga, pemanfaatan. Jadi, pemanfaatan cagar budaya adalah salah satu cara untuk melestarikan cagar budaya. Kemudian undang-undang ini disempurnakan lagi dengan undang-undang lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dalam undang-undang itu, di samping 3 pilar yang sebutkan tadi, ditambah lagi 1 pilar penanganan kebudayaan, yaitu pembinaan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan hal itu, kemudian kita hubungkan dengan kasus yang terjadi di Bali, itu memang saya sendiri juga mengelus dada. Kenapa demikian? Karena banyak kasus menunjukkan bahwa pariwisata budaya di Bali itu hanya menjadi cover, hanya menjadi slogan. Sedangkan isinya banyak sekali bukan pariwisata budaya. Yang saya maksud adalah semua orang ke Bali itu karena budaya, pasti. Tetapi setelah sampai di Bali, mereka tidak semata-mata menikmati budaya, tetapi menikmati hal-hal lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya Bali. Nah, Nike berarti menikmati karena memang disuguhkan begitu oleh pelaku pariwisata di Bali atas permintaan lah, ada request dari sana. Atau memang kita sendiri yang semestinya budaya yang kita tampilkan tapi bukan budaya Bali. Modal dasar kita adalah kebudayaan. Ini. Tetapi ketika mengembangkan produk pariwisata, tidak harus budaya ansih, tetapi hal-hal lain sebagai diversifikasi juga boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan budaya atau tidak mengganggu budaya. Ekstrimnya ini. Kalau misalnya turis minta di Bali ada perjudian, apa kita layani? Tentu tidak, karena bukan budaya kita. Kemudian turis meminta supaya di Bali ada lokalisasi seks misalnya, tentu tidak kita layani, karena ada sesuai dengan budaya. Jadi diversifikasi kita setujui sepanjang tidak mengganggu budaya,
tidak merusak budaya atau tidak berlawanan dengan nilai-nilai luhur budaya Bali. Nah, siapakah yang harus mengontrol hal ini? Nah, Nike. Kan itu pertanyaannya sekarang. Kalau diserahkan kepada bisnis murni, ini akan menjadi masalah. Karena bisnis pasti orientasi pokoknya adalah profit. Profit didapatkan dari pembelanjaan konsumen. Dengan demikian, apa yang diminta oleh konsumen, dalam hal ini wisatawan, dipenuhi oleh produser, oleh mereka yang membuat produk. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, peran kita semua untuk melakukan kontrol bahwa kalau kita konsisten dengan pariwisata budaya di Bali, mari kita pegang dengan baik. Dan saya sendiri tetap konsisten dengan pariwisata budaya. Ada ketentuan yang sudah diratifikasi dan Indonesia ikut di dalamnya. Ikut di dalamnya. Antara lain, IWAU kan intinya sekali memuliakan alam, tempat pariwisata tersebut memuliakan manusianya dengan memberikan keuntungan lah, kesempatan kerja dan lain-lain, dan memuliakan budayanya. Apalagi di Bali memang budaya sebagai yang ditonjolkan dalam pariwisata budaya gitu. Nah, tadi memang aku sampaikan sedikit siapa yang harus, kalau ada yang melanggar dari apa yang sudah diratifikasi tersebut, siapa yang harus tingkat dunia, tingkat nasional, atau Bali sendiri? Dalam era otonomi daerah, gitu ya. Sekarang kunci sebenarnya untuk mengatur itu adalah perizinan. Saya ketika masih dinas sebagai Kepala Dinas Pariwisata Bali maupun sebagai Deputi Kementerian di Jakarta selalu mengatakan bahwa izin atau perizinan bukanlah dimaksudkan untuk mengumpulkan PAD. Bukan itu filosofi izin. Izin adalah quality control. Jadi kita mengeluarkan izin, pemerintah mengeluarkan izin apabila berbagai indikator-indikator kualitas dipenuhi, lingkungan dipenuhi, budaya dipenuhi, fasilitas dipenuhi, dampak sosial dipenuhi, dan sebagainya. Kalau itu sudah dipenuhi, baru izin keluar. Sekarang kita lihat, saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, RT RW Bali jelas mengatakan di pantai ada sempadan pantai. Kenapa bisa izin keluar pada bangunan-bangunan yang tidak punya sempadan pantai? Jadi memakai sempadan pantai dipakai sebagai bangunan tempat itu. Ya. Saya tidak menjawab, tapi saya bertanya, kenapa bisa izin keluar ketika jelas-jelas pembangunan itu melanggar RT RW atau RDTR? Itu pertanyaannya. Jadi ketika tadi Jero menanyakan siapa yang bertanggung jawab, tentu yang bertanggung jawab kita semua. Kita semua bertanggung jawab, tetapi yang paling mempunyai kewenangan untuk mengontrol itu adalah mereka yang mengeluarkan izin. Karena yang mengeluarkan izin lah yang boleh mencabut izin. Yang mengeluarkan izin lah yang memeriksa berbagai dokumen dan verifikasi lapangan apakah apa yang dibangun sudah sesuai dengan standar-standar yang kita buat. Saya sebagai orang yang belajar sedikit tentang pariwisata sangat mengagumi warisan pembangunan yang sangat futuristik oleh para pendahulu kita tahun 70-an. Di sana ada mengatur sempadan pantai, sempadan jurang, sempadan sungai. Ada mengatur koefisien bangunan. Jadi bangunan itu waktu itu kalau kita punya lahan 100%, tidak boleh bangun 100%, maksimal bangunnya 40%. Yang 60% harus open space, ruang terbuka. Itu di Perda dulu ada. Kemudian kalau ada pantai, sempadan pantai ada 100 meter.
100 meter. 100 meter. Sempadan jurang sedalam jurang. Jadi kalau jurangnya dalam 5 meter, sempadannya 5 meter. Berarti 100 meter itu publik punya. 100 meter itu milik negara, milik umum, milik masyarakat. Siapapun boleh menggunakan dengan kriteria tertentu, tentu saja. Tentu tidak boleh menggunakan semena-mena. Tidak boleh menjadi private beach. Di Bali tidak ada private beach. Tidak ada. Gitu. Berarti ketika publik ingin menggunakan itu, sempadan 100 meter itu, harus ada semacam kompromi, ya? Atau bagaimana nih, Ki? Nah, ada izin dari pemegang otoritas Ananika atau penapa itu? Inilah keluhuran daripada leluhur-leluhur kita dulu, yang selalu saya kagumi. Saya bukan orang yang romantis, saya juga orang yang futuristik. Tetapi nilai-nilai yang ditaruh oleh para pendahulu kita itu luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika pantai digunakan untuk melasti, perlu kan minta izin? Tidak. Tidak perlu. Pantai tidak ada yang punya negara. Tidak perlu minta izin. Tapi kalau misalnya ada pihak lain, siapapun itu, pada waktu yang sama, di tempat yang sama mereka ingin melakukan aktivitas, gimana prosesnya itu? Apapun, jangankan dengan pihak lain. Sesama dua desa adat saja, kalau yang satu melasti, yang lainnya melasti bersamaan, kacau, maka diatur waktunya. Itu kan kembali pada komunikasi dan koordinasi. Tetapi secara prinsip, pantai itu adalah milik negara, milik publik, milik rakyat. Gitu. Itu sangat mendasar dalam perda kita tentang tata ruang. Sawitra Balining, ini pengetahuan yang luar biasa bagi kita yang awam, bahwasanya sempadan pantai itu milik publik. Duen sarang-sarang, sarang sami nuenan. Ritat kala pada saat kita melakukan melasti ataupun ritual atau kegiatan keagamaan, adat budaya apapun itu, kita tidak perlu minta izin lagi, tapi tentu mungkin di tempat-tempat tersebut ada yang memang sudah mendapatkan izin untuk mengelola tempat itu, gitu misalnya. Itu kan, maksudnya tuh. Kan mengelola, bukan memiliki. Oh, mengelola, nggih. Iya. Jadi pengelolaan itu dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien tanpa menimbulkan konflik. Coba sekarang kita lihat di Golawah. Pernah nggak ada konflik di sana orang rebutan? Enggak kan? Enggak pernah. Apa kalau ada orang sekarang Majarajar atau Nyagara Gunung, pernah nggak minta izin ke desa adat? Enggak. Datang aja ke sana, tidak perlu izin, tetapi lakukan sesuai dengan etika yang benar, aturan yang benar, gitu loh. Apalagi Sulingge sedang mau pujo, sedang ngarge gitu, kemudian kita di luarnya karena ada ikut upacara itu, kita bikin keplak-kepluk gitu kan. Itulah yang harus kita gunakan logika, etika. Kalau ada dua pihak yang sama-sama berkepentingan, sama-sama sangat membutuhkan itu, seperti yang terjadi belakangan ini, desa adat memerlukan tempat itu untuk kegiatan upacara tertentu. Kemudian pihak pelaku pariwisata mengadakan event yang memang sudah terjadwal sedemikian rupa. Kalau ada desa adat di pantai, pasti. Artinya itu memang kewenangannya desa adat. Di Bali ini tidak ada tanah kosong. Semua tanah sudah terbagi habis oleh desa adat. Patut. Kan begitu kan? Nah, kemudian upacara-upacara di Bali itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah terencana. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Contoh, kapan kita nyepi tahun depan? Udah tahu dari sekarang. Kapan kita galungan tahun depan? Tahu dari sekarang. Jadi inilah yang perlu diketahui oleh orang luar yang membuat event. Kasar saya mengatakan, meskipun presiden meminta mengadakan event di Bali Hari Raya Nyepi,
pasti kita bilang tidak. Ekstrim kan contohnya. Ekstrim lah. Itu, ekstrim contohnya. Kecuali emergency, super emergency. Bali ini kan punya kekuatan yang luar biasa dengan budayanya. Bandara aja bisa ditutup, penerbangan dari Amerika, dari Australia bisa ditahan hari raya Nyepi. Karena sudah terencana. Jadi kalau ada pihak luar mengatakan tidak tahu akan ada event di Bali, itu berarti komunikasinya kurang. Kurang banyak bacanya. Kurang banyak. Jadi sekali lagi Pak Tut, hampir semua event di Bali itu upacara itu sudah terencana. Coba yang tidak rutin, yang bukan Nyepi, bukan Galungan, Ngentek Linggih. Berapa bulan desa adat merencanakan Ngentek Linggih? 1 bulan? Tidak bisa. 2 bulan? Tidak bisa. Pasti 6 bulan. Pengalaman tiang sebagai Sulinggih, yang tangkil ke Peseraman, itu 6 bulan lagi akan mengadakan Ngentek Linggih. Dari sekarang sudah berencana dan jadwal sudah diberikan oleh Sang Sulinggih. Dengan mengatakan apa yang tadi tiang katakan, bukan berarti tiang ingin menyudutkan salah satu pihak, tidak. Mari ke depan, semeton kami, saudara-saudara kami yang dari luar, yang ingin mengadakan event-event di Bali, tolong baca, lihat kalender Bali, dan terutama diskusilah dengan prajurit adat di mana event akan dilakukan. Mantap niki. Ada Sulinggih yang sedang muput, ada event itu yang ceblar niki. Niki, lalu itu kan sudah terjadi ketidakseimbangan alam skala. Lalu secara ritual kita di Bali, apa yang harus dilakukan itu? Yang pertama, kalau itu sudah terjadi seperti itu, jelas itu melanggar Code of Ethic of Cultural Tourism. Etik dilanggar itu. Yang kedua, itu melanggar daripada preambul Undang-Undang Kepariwisataan. Walaupun mungkin pasal demi pasal tidak langsung, tapi preambulnya, pembukaannya, dikonsiderannya itu sudah terlanggar. Karena salah satu prinsip pengembangan pariwisata bukannya di Bali harus menghargai budaya lokal. Kemudian bagi Bali, apa yang harus dilakukan setelah kejadian itu? Yang pertama, pendekatan kita semestinya pendekatan skala niskala. Betul. Jadi skala kita minta kepada prajuru, kita minta kepada pemberi izin untuk segera menangani hal ini dan terutama tidak boleh terulang kembali. Pertama nih yang secara skala. Yang secara niskala, kalau itu mengganggu perasaan masyarakat, membuat sebel dalam hati dan sebagainya, maka barangkali perlu pembersihan terhadap mandala dan pembersihan terhadap powongan yang ada di sana. Pembersihan itu kita tahu bisa kita lakukan dengan pecaruan, dengan guru piduka, dengan sebagainya. Termasuk untuk umat yang merasa terganggu, sehingga upacara tidak serius, tidak bisa konsentrasi dengan upacara, itu barangkali dengan guru piduka dan dengan prasita. Tidak usah besar-besar, tapi pendekatan religius, spiritual, dan psikologis seperti itu sangat penting dilakukan. Ada ritualnya dan upacaranya. Sebaiknya dilakukan hal itu karena bagaimanapun juga itu pasti mengganggu keseimbangan alam yang ada di sana dan pasti mengganggu perasaan tenang daripada umat yang melihatnya. Umpamanya iratu Sulinggih kejadian seperti ini tuh. Idealnya sebagai seorang Sulinggih, idealnya tidak terganggu oleh apapun yang ada di luar. Tidak merasa terganggu. Tidak terganggu. Biarkan saja. Dalam hal ini, ide Titiang sangat mengagumi para pemangku yang ngulapin di perempatan jalan, di pinggir jalan. Setelah manggih nih kan, kengken motor pesliwer di pinggir jalan.
mangku tetap dengan konsentrasinya ngulapin yen wenten nak bekas jatuh barangkali, tabrakan barangkali sana kan. Itu kita belajar tentang konsentrasi seperti itu. Apalagi sulingge harus lebih daripada itu. Tapi secara sosiologis yang masalah. Kenapa Titiang katakan secara sosiologis masalah? Satu, itu jelas-jelas menyinggung perasaan terdalam daripada umat yang sedang meyadnya. Yang kedua, sang sulingge sebagai manusia juga pasti merasa ada rasa tidak enak dengan kejadian seperti itu. Walaupun saya katakan tadi idealnya mencari ke dalam, tidak terganggu oleh apapun. Seperti kata bijak mengatakan, mari kita memaafkan, tetapi jangan memberi kesempatan orang lain untuk berbuat seperti itu lagi. Secara sosialnya masyarakat kerama kita dan tidak sejak kentenan pemberi izin harus turun tangan. Kalau yang berikan izin itu misalnya Menteri Pariwisata gitu, ya Menteri Pariwisata lah yang harus turun tangan, karena hanya yang memberi izin yang punya kewenangan. Seandainya saya masih di pemerintah, kalau saya mengeluarkan izin, saya akan datang kepada masyarakat yang meyadnyo, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Terkait dengan kasus Niki misalnya izinnya katanya izin gelondongan gitu. Artinya semestinya idealnya setiap event, setiap pacang melakukan itu ada izinnya. Misalnya Niki akan ngepelagang napi kena patut maka pelag. Niku katanya izinnya izin untuk sekian setahun gitu misalnya. Padahal itu setiap hari mereka melakukan itu yang idealnya katanya harus setiap saat pula mereka harus izin. Penapi itu. Setiap izin gelondongan selalu ada detail di dalamnya. Selalu ada. Walaupun gelondongan tapi detailnya. Walaupun gelondongan detailnya pasti ada. Sama seperti APBN, walaupun gelondongan sekian triliun, sekian triliun itu dapat dari mana? Pasti dari jumlahan rupiah per rupiah, ribuan per ribuan, dan seterusnya. Tidak mungkin gelondongan kosong di dalamnya. Kalau ada orang memberikan izin gelondongan di dalamnya kosong, nah itu saya bertanya jadinya. Karena sekali lagi izin bukanlah dimaksudkan untuk mengumpulkan PAD. Izin dimaksudkan untuk quality control. Sama seperti cari SIM. SIM bukanlah untuk pendapatan. SIM adalah untuk meyakinkan bahwa mereka yang naik motor mempunyai keterampilan, pengetahuan, sikap, dan mental. Jadi quality control. Saran atau napi istilah ini sekarang Ratu kepada kerama Bali, termasuk kepada pemegang otoritas, lalu ini pemegang otoritas perizinan dan yang lain-lainnya yang terkait, dan kepada tokoh-tokoh kita di Resep. Kepada semuanya, saya selalu mengatakan jangan kita menggunakan pendekatan dikotomis antara sektor satu dengan sektor lainnya. Pariwisata dengan lingkungan dibenturkan, pariwisata dengan kebudayaan dibenturkan, pariwisata dengan pertanian dibenturkan. Itu kurang bagus. Lalu, mari kita gunakan pendekatan komprehensif, bagaimana memadukan keduanya, seperti yang sering dikatakan oleh pendahulu kita, sehingga keduanya itu saling mendukung. Disinilah perlunya perencanaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang punya kewenangan mengawasi itu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Walaupun izinnya setahun, dalam setahun Anda boleh melakukan ini. Pasti ada perkecualiannya. Kecuali nyepi. Kenapa tidak dibuat kecuali-kecuali yang lain? Kecuali ada kegiatan yang mendesak dalam hal seperti itu. Jadi setahun itu kan 365 hari. Kalau kita buat perkecualian 10 sampai 20 hari masih sangat logis. Itulah pentingnya, maka siapapun yang mengeluarkan izin harus betul-betul mengetahui konsep apa yang diberikan izin dan membaca detail apa yang diizinkan. Untuk ke depan,
Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita menyikapi hal itu? Dalam proses perizinan itu ya, salah satu yang harus didapatkan oleh pencari izin adalah persetujuan masyarakat sekitar. Dalam hal ini harus ada persetujuan dari desa adat atau banjar. Oleh karena itu, ketika desa adat atau banjar adat atau perjurunya menyetujui sesuatu, tolong pelajari dengan baik sebelum menyetujui. Atau pelajari dengan baik sebelum menolak. Kan gitu kan? Jangan ujuk-ujuk ditolak. Atau jangan ujuk diterima. Pelajari dengan baik. Dan dari detail itu kita harus mempunyai exception. Perkecualian. Misalnya, desa adat berjanji tidak akan tutup jalan menuju suatu properti. Tetapi ketika ada nyepi, ya tutup. Itu kan perkecualian. Atau karena properti itu ada di samping Prodalem, ketika ada odalan di Prodalem, apalagi ngewentenan calon narang malamnya, maka jalan ditutup. Itu perkecualian. Semua ini harus dicantumkan dalam proses perizinan. Gitu. Jadi masyarakat kita, Semeton Sarang Sami, Reng Desa Adat Reng Bali, mari kita melek dengan berbagai hal. Bendesa adat sekarang tugasnya berat sekali, bukan hanya mengurus adat ke dalam, tapi juga mengurus hal-hal yang kontekstual keluar. Dan disinilah perlunya kita saling berbagi, memahami apa yang terjadi di desa adat kita, apa yang terjadi di luar, kemudian bagaimana kita menyikapi, mengharmoniskan antara pengaruh luar, aktivitas luar yang bersifat ekonomi dengan aktivitas ke dalam kita yang bersifat sosial, budaya, religius. Sawitra Balining, demikian pembahasan kita yang sudah luar biasa. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua, mudah-mudahan juga tidak terulang lagi berkali-kali, ini berulang tahun masalah-masalah tersebut, sehingga budaya kita tetap lestari, ajeg, pariwisata tetap berjalan seperti apa yang kita harapkan. Demikian, suksema untuk uratian sarang sami, titiang sinep dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.